Teman-teman, sebelum beribadah, mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, kalau pagi ini Tuhan sudah kasih kesehatan. Semoga kami bisa beribadah kepadamu. Tuhan pimpin ibadah kami dan berkati om-om dan tante. Tuhan, kami siap bersorak dan memuji namamu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Om Yosua. Aduh, Tante bikin kaget Om Yosua aja. Maaf. Om Yosua kok ngelamun sih? Iya Tante, Om Yosua lagi memikirkan cita-cita Om Yosua, Tante. Om Yosua itu mau jadi seorang dokter, Tante. Tapi bisa nggak ya Om Yosua jadi seorang dokter? Om Yosua kok berpikir seperti itu sih? Kita kan punya Allah yang luar biasa. Nah, masa depan kita penuh dengan pengharapan. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar terus maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar terus maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar terus maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar terus maju.
Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. 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 Yeay, haleluya. Oh, bentar dulu dong. Om Yosua tahu nih, pasti kostumnya Tante Mega, cita-cita Tante Mega mau jadi Guru. Yeay, benar sekali. Cita-cita Tante Mega jadi guru. Karena Tante Mega selalu bersandar kepada Tuhan Yesus. Yeay. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. Hallelujah. Hey, ha eh, ha eh. Ha eh, ha eh, ha eh, ha eh. Hey, ha eh, ha eh, ha eh, ha eh, ha eh, ha eh. Nyender neng sisine sopo, nyender neng Gusti Yesus. Nyender neng sisine sopo, nyender neng Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender neng Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender neng Gusti Yesus. Puji Tuhan. Nyender neng sisine sopo, nyender neng Gusti Yesus. Nyender neng sisine sopo, nyender neng Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. 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 Nyender neng Gusti Yesus. Hey, ha eh, ha eh, ha eh, ha eh, ha eh, ha eh. Hey, ha eh, ha eh, ha eh, ha eh, ha eh. Tuhan Yesusku. Yeay. Puji Tuhan, tadi kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Dan sekarang ini adik-adik, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari adik-adik, Om Yosua ajak adik-adik untuk menyanyikan Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan.
Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Tuhan. Haleluya, Yesus, Kau baik, Kau luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ajaib Engkau Tuhan. Haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan
Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari adik-adik kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Tadi kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Kami sudah memuji Engkau ya Allah. Sekarang ini siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Supaya firman Tuhan akan bertumbuh dan berakar dalam kehidupan kami. Dan kami akan menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa. Engkau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Biarkan kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarkan kami menjadi prajurit-prajurit kecil-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Dan memberkati. Halo adik-adik, apa kabarnya? Om yakin dan percaya kita semua baik-baik saja, sehat-sehat saja. Amin. Dan itu tentunya karena perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini Om akan bawa tentang kejujuran. Apa adik-adik? Ya, kejujuran. Nah, adik-adik, bahaya loh kalau kita tidak jujur. Ya, kalau kita suka berbohong sangat berbahaya. Bisa-bisa kita bisa mati. Nah, kalau kita mati dengan keadaan kita tidak jujur, kita suka berbohong, tentunya tempat kita di mana? Pastinya di neraka. Adik-adik nggak mau kan masuk neraka? Om aja nggak mau. Adik-adik mau nggak? Tentunya enggak ya. Nah, di sini ada satu kisah mereka tidak jujur adik-adik ya. Mereka suka berbohong, mereka tidak taat. Ya, adik-adik tahu kisahnya di mana? Nah, adik-adik tahu ini gambar siapa? Ayo. Ada tahu? Nggak tahu? Ya, Om kasih tahu ya. Gambar ini adalah Opa Ananias dan Oma Safira. Ada yang tahu kisahnya? Ya, kalau adik-adik sudah tahu, mari kita terus belajar supaya kita ingat terus ya, supaya kita terus jujur ya, apalagi jujur di hadapan Tuhan. Nah, kita buka ayatnya di dalam Kisah Rasul 5 ayat yang pertama sampai yang ke-11 ya. Kisah Rasul 5 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Adik-adik, panjang juga ayatnya ya adik-adik ya. Tapi adik-adik nggak usah khawatir karena Om sudah sediakan videonya. Adik-adik tinggal lihat Alkitab adik-adik masing-masing di rumah dan sambil dengarkan video ini. Mari kita saksikan. Tara! Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. ketika mendengar perkataan itu rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? jawab perempuan itu. Betul sekian. Kata Petrus, Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah,
orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, adik-adik tadi sudah dengar kan? Nah, di mana ada seorang bernama siapa? Ananias. Istrinya siapa tadi? Safira. Nah, mereka menjual tanah mereka. Nah, setelah mereka jual tanah mereka, lalu mereka berikan hasilnya semuanya atau sebagian? Semuanya atau sebagian? Tentunya sebagian mereka kasih ya, bukan semuanya. Ya, mereka di sini mulai tidak jujur adik-adik ya. Mereka sudah tidak taat lagi, mereka berbohong. Seharusnya ketika mereka jual itu, mereka harus berikan itu kepada rasul-rasul semua ya. Ya. Kalau kita lihat ya adik-adik ya, di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-32 ya adik-adik ya, di situ dikatakan ada kumpulan orang yang telah percaya itu ya, mereka sehati dan sejiwa ya, sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Maaf ya adik-adik, bahwa sesuatu dari kepunyaan adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Jadi adik-adik, segala sesuatu kepunyaan dia, harta mereka itu memang milik mereka sendiri. Tapi juga dikatakan di situ bahwa milik mereka itu juga milik mereka bersama ya. Jadi mereka bisa dikatakan egois ya. Ananias dan Safira ini egois. Mereka hanya memberikan sebagian ya kepada rasul-rasul ya. Sebagiannya lagi mereka simpan. Wah, ini sangat luar biasa bohongnya ya adik-adik ya. Nah, apa dampaknya mereka berbohong ya? Apa dampak mereka tidak jujur ya? Apa dampak mereka tidak taat? Nah, ada dampaknya adik-adik ya. Jadi, dampak dari ketidakjujuran mereka, dampak dari tidak ketaatan mereka ya, dari berbohong mereka ada dampaknya. Dampaknya adalah mereka menerima apa? Mereka menerima hukuman mati. Wah. Ya, mereka mati ya, Ananias mati. Dia mati karena tidak jujur, ya. Dan mereka ini tidak jujur bukan hanya kepada manusia. Mereka tidak jujur bukan hanya kepada rasul-rasul, tetapi mereka juga mendustai, ya. Mendustai siapa? Roh Allah. Wow. Firman Tuhan katakan di dalam Matius, ya. Matius yang ke-12 ayat yang ke-32 dikatakan di situ, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak Allah, ia akan diampuni, tapi jika menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak, ya. Wah, bayangkan adik-adik, ketika kita menentang Roh Kudus, mendustai Roh Kudus, ya, kita tidak diterima di dunia ini, ya. Apalagi di surga. Kita di dunia aja ditolak, apalagi di surga. Tentunya pasti masuk neraka. Wah, serem adik-adik ya. Ya, kenapa itu bisa terjadi adik-adik? Karena hati mereka dikuasai oleh iblis. Ya, karena hati mereka dikuasai oleh iblis. Nah, untuk itu adik-adik jangan izinkan iblis menguasai hati adik-adik ya. Tapi izinkanlah hati adik-adik dikuasai oleh siapa? Tuhan. Kalau adik izinkan hati adik dikuasai oleh Tuhan, pasti Om yakin dan percaya hidup adik-adik akan berhasil ya. Hidup adik-adik akan sukses ya. Apa yang menjadi cita-cita adik-adik, mungkin ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi TNI ya. Semua pasti berhasil karena siapa? Karena Tuhan. Nah, jangan seperti Ananias dan Safira, mereka berbohong ya. Mereka dustai Roh Allah, Roh Kudus. Sehingga Ananias akibatnya sehingga dia mati. Nah,
bukan hanya Ananias saja yang mati adik-adik ya. Tetapi siapa lagi? Tetapi Safira. Kenapa bisa Safira mati? Karena Safira dia ikut ya bersepakat dengan Ananias. Ya, mereka bersekongkol ya. Kalau seandainya adik-adik ya Safira ini tidak mau mengikuti perintahnya Ananias, mungkin ya adik-adik ya Safira ini tidak akan mati ya. Tapi ini enggak, dia ikut ya. Bahkan Petrus mengatakan di situ ya, di ayat yang ke-8 ya adik-adik ya, kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekian tanah itu kamu jual. Lalu jawab perempuan itu, betul sekian. Wah, ternyata betul kata Safira, sekian. Wah, lalu di ayat selanjutnya, di ayat selanjutnya di situ dikatakan, maka seketika itu juga ia jatuh dan mati. Wah, sadis ya adik-adik ya. Tidak ada pertobatan, langsung mati. Wah, tentu mereka ini masuk neraka adik-adik. Wah, adik-adik mau nggak masuk neraka? Pasti tentunya tidak kan? Pasti maunya masuk mana? Masuk surga. Nah, untuk itu adik-adik ya, kita harus jujur. Terus kita harus taat. Lalu terus kita apa? Yang ketiga apa? Kita tidak boleh berbohong. Nah, kalau kita lakukan yang ketiga hal ini, kita jujur, kita taat, kita tidak berbohong, ya pasti hidup kita akan berhasil ya adik-adik ya. Meskipun banyak masalah yang kita hadapi, kalau kita jujur, berarti tidak ada yang menghantui kita adik-adik. Tapi kalau kita suka berbohong, kita tidak jujur ya, tidak taat, pasti ada rasa bersalah ya menghantui hati kita. Untuk itu adik-adik tetap jujur ya. Om yakin dan percaya adik-adik semuanya pasti orang-orang yang jujur. Amin. Ya, demikian firman Tuhan adik-adik. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa ya adik-adik ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu yang sudah diberitakan pada saat hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu itu melekat dalam kehidupan kami, untuk kami tetap jujur, untuk kami tetap taat dan tidak berbohong Tuhan. Biarlah kami menjadi terang dimanapun kami berada Tuhan. Dan orang-orang yang melihat kami Tuhan, mereka melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, nama berdoa buat anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, maupun yang menyaksikan siaran ini Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan. Dan berkati orang tua anak-anak sekolah minggu Tuhan, berkati keluarga mereka, berikan kesehatan, berikan damai sejahtera, bahkan apapun yang menjadi masalah dalam keluarga mereka, Engkaulah yang menjadi jawaban setiap masalah-masalah mereka Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, dan kami terus berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Kalau Engkau izinkan bangsa ini Tuhan mengalami suatu masalah, yaitu virus COVID ya Tuhan, kami yakin dan percaya juga Tuhan, Engkau akan memberikan kekuatan bagi kami, biar kami tetap terus percaya kepada Tuhan bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Dan kami akan terus pegang janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.